seperti apa menanggapi kemarin Agus resmi melaporkan Novi Pratiwi ke Mabes Polri? Ya, jadi terkait Mas Agus ya, kembali lagi kita dengar berita juga semalam ya kalau nggak salah ke Barreskrim melaporkan lagi akun Novi dan akun-akun lainnya yang terkait. Itu kita sangat menyayangkan ya dari tim Novi maupun yayasan, kenapa Mas Agus melakukan sedemikian rupa pelaporan kembali, padahal sebelumnya kalau nggak salah juga kita lihat di rekan-rekan media yang beredar itu saat ada upaya dari Kemensos untuk mendamaikan antara timnya Bang Farhat dan kawan-kawan termasuk Mas Agus berarti kan, dan timnya Bang Densu dan kawan-kawan termasuk Novi. Kemudian setelah itu semua didamaikan oleh pihak Kemensos, kok kita lihat lagi kabar Mas Agus melakukan laporan lagi gitu, seolah-olah seakan-akan tidak mengindahkan apa-apa yang memang disepakati di depan Menteri Sosial, dan itu sungguh sangat disayangkan ya Mbak ya. Mungkin bisa juga kita asumsikan sebagai itikat yang kurang baik dalam penyelesaian polemik donasi ini gitu. Itu sih. Bang, kalau boleh tahu poin dari kesepakatan kemarin itu apa sih sehingga terjadi lagi sebuah pelaporan? Poin kesepakatannya itu kan sebetulnya kita dari Teteh dan yayasan itu nggak hadir ya, gitu kan. Di situ kan hanya Bang Densu dan Bang Farhat kalau nggak salah ya, malam yang perdamaian itu ya Mbak. Itu belum hadir, kita belum dihadirkan, dan rencananya memang menunggu Bang Densu pulang dari luar negeri ya. Poin-poinnya tapi yang saya lihat, saya dengar dari media itu bahwa seluruh laporan kepolisian dari sisi Bang Farhat maupun Bang Densu itu sepakat dicabut gitu, agar proses mediasi yang diharapkan berujung pada perdamaian dapat terjadi gitu. Bagaimana mungkin bisa kita lihat, mungkin pandangannya adalah kalau laporan polisi aja masih pada berjalan, bagaimana mungkin tercipta perdamaian gitu kan Pak gitu. Jadi laporan kepolisian itu salah satu mungkin unsur hal yang dibahas antara Bang Densu dan Bang Farhat di Kementerian Sosial di hadapan Menteri dan Wakil Menteri Sosial pada saat itu, yang kita saksikan sama-sama ya di media. Makanya kenapa kita sayangkan kok melakukan lagi hal-hal seperti itu, seolah-olah apa yang memang sudah disampaikan Bang Farhat dan Bang Densu di Kementerian Sosial, dan Mas Agus sendiri mungkin hadir nggak sih waktu di Kementerian Sosial? Enggak ya, belum juga ya. Atau mungkin memang belum disampaikan atau seperti apa, kita juga nggak tahu internalnya. Tapi ya seharusnya lingkaran-lingkarannya yang terdekatnya harusnya bisa memberitahukan gitu kan, memberikan saran yang memang saran-saran yang baik yang memang menuju ke perdamaian itu sendiri gitu ya. Tapi dengan kesepakatan kehadiran mereka berdua, apakah itu bisa dikatakan bahwa ini adalah kesepakatan semua pihak? Jadi itu. Jadi begini, kalau dari sisi Bang Farhat pada saat itu kan sebagai PH-nya Mas Agus harusnya sudah mewakili ya secara resmi. Kalau dari sisi Novi memang Bang Densu bukan PH-nya Teteh gitu, tapi kita secara simultan Novi selalu bersinergi dengan Bang Densu. Jadi apa yang memang Bang Densu sebutkan di Kementerian Sosial itu kita coba akan tetap patuhi gitu kan. Itu sih kalau dari sisi kita seperti itu. Artinya terwakilkan. Terwakilkan. Semua pihak yang saat ini terlibat dalam konflik ini. Mungkin ya, mungkin yang belum mungkin donatur kayaknya ya. Karena kan tapi setelah itu kan Bang Pablo juga hadir gitu ya. Menurutku setelah Bang Pablo hadir kemarin itu seharusnya sudah mengerucut tuh. Dari sisi Bang Farhat mewakili Mas Agus, dari sisi Bang Densu mewakili Teteh, dari sisi Bang Pablo mewakili donatur gitu. Harusnya sudah mengerucut, namun tiba-tiba kenapa Mas Agus demikian kan, itu yang pertanyaannya kan. Ya itu yang kita jawab, sangat disayangkan. Bang, berarti Abang beranggapan ini ada semacam hasutan lah Bang ya, kenapa bisa terlibat ikut kemarin ke Mabes Bang? Seperti itu gak Bang menurut Abang? Iya. Padahal Novi sendiri bilang saya udah nggak ada masalah nih sama hanya tok sama Alvin Lim. Nah, ada ke arah situ gak Bang pemikiran Bang? Ya, jadi kalau dalam konteks Teteh melaporkan oknum advokat AL ini, itu kan memang unsur pribadi ya, nanti bisa dijelaskan oleh Mbak Disna. Namun kalau dari sisi apakah itu hasutan atau ajakan dan lain-lain, kita sih
mengasumsikan kemungkinan mungkin ada juga ya asumsi ke sana gitu, karena kan kalau yang rekan-rekan media sebutkan apakah ada hasutan itu kan harus ada materinya juga, harus ada perbuatannya, lanjutannya. Mungkin perbuatannya dengan dia melapor mungkin bisa jadi ya juga gitu. Oke, dari Kadisna atau Bang Hari gimana menanggapi kemarin terkait Agus dan Alvin nih datangi Mabes? Ya, mungkin semuanya sama kan, sangat disayangkan sekali. Jadi harusnya itu tidak dilakukan karena bakal memperpanjang jadinya kan, memperumit daripada proses mediasi yang sudah diupayakan oleh Kemensos sebagai pemangku kebijakan pemerintah di bidang sosial. Jadi kita berharap sih menghindari daripada hal-hal yang berkaitan dengan donasi tersebut. Itu sih saya rasa begitu. Kadisna gimana nih? Iya, sama sih sebenarnya. Kami pada prinsipnya sangat menyayangkan ya kedatangan Agus ke Barreskrim ya. Tapi ini juga tidak luput dari perhatian kita semua. Ada beberapa kemudian tindakan Agus yang kemudian dapat kita indikasikan sebagai wujud ketidakniatan dia ya untuk datang ke Barreskrim. Misalkan saja ketika dia mendengar suara wartawan, kemudian dia menarik diri. Terus kemudian juga ada yang tindakan-tindakan dia yang sama sekali dia tidak mengeluarkan suara sama sekali ya. Itu yang kemudian dapat kita indikasikan bahwa sebenarnya Agus pun sama seperti kita, ingin menuntaskan permasalahan Agus dengan yayasan ya, seperti amanah dari Kemensos gitu. Tapi memang kami patut menduga ada bisikan-bisikan yang kemudian mengarahkan Agus agar kasus ini diperpanjang. Padahal kan Tenov sendiri sudah menyangkal ya terkait video-video parodinya dia untuk Agus itu, tapi tetap dilaporkan. Memang ada sisi pelanggaran itu melihat dari itu kan sebenarnya udah diklarifikasi oleh Yolo ya, bahwa memang mereka dalam posisi bekerja gitu. Kemudian kami pikir begini, di dalam video itu sama sekali kami tidak menemukan baik itu Yolo maupun Novi menyebutkan nama Agus. Bukan hanya nama ya, tapi inisial pun tidak ada gitu. Jangan kemudian orang yang berkacamata hitam gitu diidentikan dengan kebutaan gitu. Itu yang kemudian salah kaprah ya. Karena kita nanti jadi sumir nih ketika orang berkacamata hitam terus apakah ini buta gitu ya. Gitu. Nah, itu yang kemudian menurut hemat kami sih ini bentuknya sangat sumir ya. Memang ada upaya untuk bertemu secara langsung, mempertemukan Tenovi dengan Agus tanpa pihak lain seperti itu untuk supaya clear and clear semuanya. Dalam posisi dia sudah membuat LP ini kemungkinan ya belum ya, belum ada arah ke sana ya, karena kan memang harus mengikuti prosesnya juga gitu. Nanti kan ada masing-masing pihak ya, pelapor dan terlapor gitu ya. Karena atau seperti apa kita juga menghormati upaya hukum yang memang sudah dilakukan gitu kan. Kalau kita keluar dari itu nanti jadi lain-lain. Iya, sebenarnya kalau dari niat sih Tenovi dari awal pun ya polemik ini bergulir gitu. Tenovi pengen menyelesaikan ini secara baik ya, Yayasan Tenovi dengan Agus gitu. Jadi kemungkinan bertemu itu akan terjadi mungkin nanti di Kemensos ya, karena memang kasus ini kan udah berada di bawah mereka ya. Udah ada undangan resmi belum dari Kemensos? Belum ada. Tapi kalaupun akhirnya pihak Mabes memanggil pihak Tenovi, siap untuk hadir ya? Untuk sebagai wakil. Iya, Teteh sebagai individu, sebagai ketua yayasan, ketua badan pengurus yayasan, itu selalu tunduk patuh terhadap aturan-aturan yang berlaku, termasuk itu tadi laporan kepolisian yang dilakukan siapapun ataupun gugatan pengadilan yang dilakukan oleh siapapun. Kalau memang ada undangannya, insya Allah pasti akan